Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zolda Gusri dengan NIM 23111157 kelas 3E Prodi PGSD. Jadi selanjutnya itu membaca. Hakikat membaca. Membaca adalah proses interaksi antara pembaca dan teks untuk memahami, menginterpretasikan, serta mengevaluasi informasi atau pesan yang terkandung di dalamnya. Membaca tidak hanya melibatkan pengenalan huruf dan kata, tetapi juga pemahaman makna dan konteks. Yang kedua, tujuan dan manfaat membaca. Tujuan membaca: mendapatkan informasi untuk memahami isi teks baik secara eksplisit maupun implisit. Mengembangkan pengetahuan. Membaca membantu meningkatkan wawasan dan kemampuan berpikir kritis. Hiburan: menikmati karya sastra seperti novel atau puisi. Pembelajaran: memperoleh keterampilan atau pengetahuan baru untuk keperluan akademik atau profesional. Refleksi: memahami diri sendiri melalui membaca teks yang relevan dengan pengalaman pribadi. Manfaat membaca: meningkatkan kosakata dan kemampuan bahasa, melatih daya konsentrasi dan imajinasi, memperluas wawasan dan pengetahuan tentang berbagai bidang, membantu mengasah kemampuan analisis dan berpikir kritis, meningkatkan empati melalui pemahaman terhadap sudut pandang lain. Yang ketiga, aspek-aspek membaca. Aspek mekanis: kemampuan mengenali huruf, kata, dan simbol dengan cepat dan akurat. Aspek kognitif: pemahaman dan penafsiran isi teks, termasuk kemampuan menganalisis dan mensintesis informasi. Aspek afektif: minat, motivasi, dan sikap terhadap aktivitas membaca. Aspek sosial: kemampuan berdiskusi dan berbagi ide berdasarkan teks yang dibaca. Keempat, tahap-tahap proses membaca. Yang pertama, pra-pembacaan: mengaktifkan pengetahuan awal, membaca prediksi atau tujuan membaca. Yang kedua, membaca teks secara menyeluruh, baik secara cepat, skimming, maupun mendalam skimming. Memahami isi teks termasuk pesan utama dan ideal penting. Yang ketiga, pasca membaca: mengevaluasi isi teks seperti kebenaran dan relevansi informasi, menyimpulkan atau merangkum isi teks, mengaplikasikan pengetahuan dari teks ke dalam konteks lain. Yang kelima, tingkatan kemampuan membaca. Yang pertama, membaca permulaan, fokus pada mengenal huruf, kata, dan bunyi. Contoh, membaca dengan mengajak untuk anak-anak yang baru belajar membaca. Yang kedua, membaca literal, memahami isi teks secara eksplisit. Contoh, menjawab pertanyaan apa dan siapa berdasarkan teks. Yang ketiga, membaca inferensial, membuat kesimpulan atau interpretasi dari informasi yang tersirat dalam teks. Contoh, menjawab mengapa atau bagaimana. Yang keempat, membaca kritis, mengevaluasi isi teks termasuk kebenaran, relevansi, dan kualitas argumen. Contoh, menilai keakuratan informasi dalam artikel berita. Yang kelima, membaca kreatif, menggunakan informasi dari teks untuk menciptakan ide baru atau solusi. Contohnya, mengembangkan cerita lanjutan berdasarkan teks yang dibaca. Selanjutnya, jenis-jenis membaca berdasarkan tujuan. Membaca ekstensif: membaca untuk mendapatkan gambaran umum atau informasi utama, biasanya mencakup teks yang panjang seperti artikel atau buku. Membaca intensif: membaca secara mendalam untuk memahami detail, sering digunakan dalam pembelajaran atau penelitian. Membaca kritis: mengevaluasi isi teks dengan mempertimbangkan keakuratan dan relevansi informasi. Membaca kreatif: membaca untuk menciptakan ide atau perspektif baru dari teks yang dibaca. Membaca apresiatif: membaca untuk menikmati dan menghargai keindahan teks seperti puisi atau novel. Berdasarkan teknik skimming: membaca cepat untuk menemukan ide utama atau poin penting. Scanning: membaca cepat untuk mencari informasi spesifik seperti angka atau nama. Membaca cepat: kombinasi skimming dan scanning untuk memahami teks dengan cepat tanpa kehilangan makna utama.
Yang kedua, strategi membaca. Strategi bawah atas, dimulai dari pengenalan huruf, kata, dan struktur kalimat sebelum memahami makna teks secara keseluruhan. Cocok untuk pembelajaran awal atau anak-anak. Contoh membaca dengan mengeja terlebih dahulu. Strategi atas bawah, dimulai dari pemahaman keseluruhan konteks, lalu menyesuaikan dengan detail dalam teks. Cocok untuk pembaca yang sudah mahir. Contoh, membaca judul dan paragraf awal untuk memprediksi isi teks. Strategi campuran, kombinasi antara pendekatan bawah, atas, dan atas bawah. Cocok untuk pembaca yang ingin menguasai pemahaman teks secara menyeluruh. Strategi interaktif, melibatkan interaksi antara pembaca teks dan konteks untuk memahami isi. Strategi KWL, Now, When, Will. Yang pertama, Now, menuliskan apa yang sudah diketahui tentang topik. Yang kedua, When, menuliskan apa yang ingin diketahui. Yang ketiga, Learn, menuliskan apa yang dipelajari setelah membaca. Strategi DRA, Directed Reading Activity, guru memberikan panduan sebelum, selama, dan setelah membaca untuk membantu pemahaman. Strategi PACER, teknik membaca cepat menggunakan alat bantu, jari atau pena untuk memandu pandangan agar lebih fokus. Strategi PQ4R, yang pertama preview, melihat gambaran isi teks. Yang kedua question, membuat pertanyaan tentang teks. Yang ketiga read, membaca untuk menemukan jawaban. Yang keempat reflect, merefleksikan informasi yang dibaca. Yang kelima recite, mengulang informasi dengan kata sendiri. Keenam review, mengulang untuk memastikan pemahaman. Yang ketiga teknik membaca skimming dan scanning. Yang skimming, membaca cepat untuk mendapatkan ide utama atau garis besar teks. Langkah-langkah, yang pertama baca judul, subjudul, dan kalimat pertama setiap paragraf. Yang kedua, perhatikan kata-kata yang dicetak tebal atau miring. Ketiga, abaikan detail yang kurang relevan. Contoh, membaca artikel berita untuk memahami poin utama tanpa memperhatikan detail. Scanning, membaca cepat untuk mencari informasi spesifik. Langkah-langkah, yang pertama, tentukan informasi yang dicari, misalnya tanggal, angka, nama. Yang kedua, fokus pada bagian teks tertentu. Yang ketiga, gunakan mata untuk menyapu teks dengan cepat. Contoh, mencari nomor telepon dalam buku direktor. Yang keempat, praktek strategi membaca. Contohnya, yang pertama menggunakan strategi KWL. Guru memberikan teks tentang siklus air. Langkah yang pertama, siswa menuliskan apa yang mereka ketahui K. Yang kedua, siswa membuat pertanyaan tentang topik W. Yang ketiga, setelah membaca, siswa menuliskan hal baru yang dipelajari L. Contoh yang kedua menggunakan PQ4R. Guru memberikan teks sejarah. Langkah yang pertama, siswa mempreview teks dengan melihat judul dan subjudul. Yang kedua, membuat pertanyaan seperti apa peristiwa penting dalam teks ini. Yang ketiga, membaca teks sambil mencari jawaban. Yang keempat, merefleksikan isi dengan diskusi kelompok. Yang kelima, menyampaikan ulang isi teks secara lisan. Yang keenam, mengulang pembahasan untuk memastikan pemahaman. Contoh ketiga, menggunakan DRA. Guru memberikan teks cerita pendek. Langkah yang pertama, sebelum membaca, guru memberikan konteks atau latar belakang cerita. Yang kedua, selama membaca, guru meminta siswa untuk mencatat tokoh dan alur cerita. Yang ketiga, setelah membaca, diskusi tentang pesan moral cerita. Contoh keempat, praktik skimming dan scanning. Guru memberikan artikel. Tugas skimming, siswa membaca untuk menemukan ide utama setiap paragraf. Tugas scanning, siswa mencari informasi spesifik seperti angka tahun atau nama tokoh. Strategi-strategi ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan membaca secara bertahap dan efektif. Sekian materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.